Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam ini saya akan membawakan sebuah cerita yang ditulis oleh sebuah akun Twitter bernama @penulismalam94. Cerita ini menceritakan tentang seorang pemuda yang mengalami kejadian horor saat bekerja sebagai security di sebuah perusahaan. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Namanya Andika. Pemuda 28 tahun itu menceritakan pengalamannya saat dulu ia pernah menjadi security atau satpam pabrik yang berada di kawasan Cikarang. Saat itu tepatnya tahun 2014. Ia baru diterima di salah satu pabrik sebagai satpam bersama dengan 2 orang temannya. Rupanya pabrik tempat ia kerja dulu dikenal angker saat malam hari, bahkan sampai komandan regu satpam tidak berani jika ada shift malam. Karena masih menjadi anak baru, Andika, Firmanto, dan juga Dian tidak pernah terlewatkan mendapatkan giliran shift malam yang diberikan atasan mereka. Dari sanalah mereka masing-masing dari Andika, Firmanto, dan juga Dian pernah mengalami hal-hal aneh yang ada di luar nalar saat bertugas. Nah, bagaimana kisah selengkapnya? Kita langsung saja. Andika saat itu senang sekali begitu ia mendapat berita jika ia diterima menjadi salah satu satpam di pabrik yang ada di Cikarang. Ternyata Firmanto dan Dian, teman SMA-nya pun ikut diterima menjadi security. Mereka akhirnya dipanggil untuk diberikan seragam serta diberikan arahan seputar pekerjaan itu. Pak Sony selaku pimpinan atau danru menjelaskan jika pabriknya hanya memiliki 2 shift saja. Shift pagi antara jam 6 pagi sampai dengan jam 6 sore, sedangkan shift malam dari jam 6 sore sampai dengan 6 pagi, 12 jam kerja. Dan selama 3 hari berturut-turut mereka bertiga diberikan shift pagi sekalian mendapatkan training dari Pak Sony. Kini giliran Pak Sony memberikan jadwal tetap untuk Andika, Firmanto, dan juga Dian. Andika mendapat giliran shift malam dengan Dian, sedangkan Firmanto mendapatkan giliran jaga dengan Pak Yusman. Pak Yusman ini adalah seniornya. Dan sewaktu Andika dan Dian mau pulang, ia kemudian dicegat oleh Pak Sony dan Pak Sony menyampaikan sesuatu kepada mereka berdua untuk esok hari. Dia bilang gini, "Dika sama Dian, kamu besok kan mau jaga shift malam. Saya kasih tahu ya. Kalian harus hati-hati loh kalau lagi patroli di belakang pabrik ini. Pokoknya posisinya ada di samping gudang dan sebelah kamar mandi. Jangan sampai pikiran kalian itu kosong," katanya. Andika dan Dian hanya ngangguk mengiyakan perkataan Pak Sony tanpa mereka tahu sebenarnya maksud ucapan tersebut. Dan keesokan harinya setelah pergantian shift, Andika dan Dian bekerja seperti biasanya. Mereka bertugas memantau lingkungan pabrik dengan cara berpatroli dan terakhir menutup gerbang selepas para buruh pabrik pulang dari jam lembur. Setelah malam semakin larut dan keadaan sekitar semakin hening, hanya tersisa Andika dan Dian saja yang ada di wilayah pabrik seluas kurang lebih 4 hektar itu. Hawa dingin dari malam itu mulai terasa hingga membuat Andika kebelet ingin buang air besar. Dika kemudian beranjak menuju kamar mandi dekat pos patroli, namun di sana airnya mati. Dan suasana di belakang pabrik saat itu begitu mencekam, sehingga membuat bulu kuduk Andika seketika merinding. Nampak terlihat hanya penerangan lampu yang redup-redup berwarna kuning yang nempel pada kamar mandi. Dan karena sudah nggak tahan, tanpa berpikir lama Andika pun langsung segera masuk ke dalam kamar mandi itu untuk buang hajat. Dan pas Andika menyelesaikan buang hajatnya, langkah Andika terhenti saat ia mendengar suara lelaki yang meringis kesakitan di samping kamar mandi. Ia melihat ke arah kiri dan kanan, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Dan saat mau melangkahkan kaki menuju pos ronda, tiba-tiba
ada suara benda terjatuh tepat di belakangnya. Buk gitu. "Bang, sini bang, lihat ke belakang abang." Suara lirih lelaki itu muncul berbisik di telinga kanan Andika. Dan saat Andika menoleh, rupanya ia melihat sosok pocong yang tepat ada di balik badannya sambil menyeringai. Hehehe. Andika yang notabene belum pernah seumur hidupnya itu yang melihat penampakan hantu secara nyata, begitu pertama kali ngelihat, di dekat wajahnya menjadi langsung pucat pasi. Keringat dingin bercucuran keluar dan mulutnya terkunci seolah nggak bisa berbicara. Walau hanya beberapa detik ia melihat sosok menyeramkan itu, rasanya bisa kayak nguras seluruh tenaga yang ia punya. Kakinya seperti berat untuk melangkah, serta badannya bergetar dan ketakutan. Beruntunglah dari arah lain muncul Dian yang juga ingin ke kamar mandi. "Oi, kamu tak tunggu lama amat dari kamar mandi. Gak taunya bengong aja di sini. Gantian saya sekarang yang mau beol," kata Dian yang lalu menyadarkan Andika. Dian kemudian masuk ke dalam kamar mandi, sedangkan Andika perlahan berjalan menuju pos security. Andika belum berbicara sepatah kata apapun kepada Dian tentang apa yang barusan ia lihat. Pikirnya nanti ajalah menceritakan ke Dian soal yang tadi setelah kembali dari kamar mandi. Di sisi lain, Dian yang sedang buang hajat tidak luput juga dari gangguan makhluk halus yang ada di sana. Dan saat itu pintu kamar mandi di Dian itu diketuk-ketuk sebanyak 3 kali dan membuat Dian menyangka kalau itu adalah perbuatan jahil dari Andika. Dia bilang, "Dik, gak lucu ya bercandaan kamu." Dian teriak dari dalam kamar mandi dan Dian coba manggil-manggil nama Andika untuk memastikan temannya itu masih ada. Dan anehnya Dian jelas mendengar suara Dika yang ngejawab, "Iya, aku masih di sini kok, Yan." Dan setelah mendengar jawaban itu, perasaan Dian agak sedikit tenang. Sebenarnya ia pun merasakan ada semilir hawa dingin di sekitar pundaknya yang membuat bulu kuduknya berdiri. Tapi Dian malu jika harus mengakui kalau dia sedang ketakutan dan meminta supaya Andika mau menunggunya sampai selesai buang hajat. Dan pas Dian membuka pintu kamar mandi, rupanya di luar nggak ada siapapun. Dian manggil-manggil nama Andika dengan agak gemetar. Dian pikir kalau bukan Dika yang ngerjain dia, terus siapa yang ngetuk-ngetuk pintu tadi? Terus yang ngejawab panggilannya. Dan tanpa berpikir panjang, Dian segera berlari ke arah pos dan kembali bertemu dengan Andika. Baik Dian atau Andika kini hanya bisa saling tanya. "Tadi kamu pas BAB digangguin gak pas ada di situ?" tanya Dian terlebih dahulu. Aku malah ketemu pocong," jawab Dika gemetar. Mendengar hal itu, Dian pun menjadi tambah ciut nyalinya. Dian juga menceritakan kepada Andika apa yang baru saja menimpanya. Mereka berdua akhirnya mengingat ucapan Pak Sony kalau jangan ngelamun saat berada di belakang pabrik, apalagi di sekitar kamar mandi dan gudang. Dan singkat cerita, keesokan harinya kini gantian Firmanto dan Pak Yusman yang mendapat giliran malam. Saat itu Firmanto yang bertugas bersama Pak Yusman mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari Pak Yusman itu sendiri, atau biasanya ada senioritas. Sebenarnya saat waktu di shift pagi pun Firmanto seringkali dikerjai oleh satpam senior itu untuk membelikannya sarapan atau makan siang. Kalau Firmanto menolak, maka Pak Yusman akan mengancam akan melaporkan kepada Pak Sony jika kinerja Firmanto itu buruk. Selain sikapnya yang sok jadi bos, Pak Yusman pun tipe orang yang pemalas dan suka cari muka. Oleh karena itu, Firmanto hanya bisa pasrah satu shift dengan Pak Yusman. Dan selepas karyawan pabrik pulang bekerja, Pak Yusman menyuruh Firmanto untuk mengambil air dari kamar mandi belakang.
Pak Yusman selaku security senior sangat mengetahui tempat tersebut itu angker, bahkan ia pun pernah dikerjai oleh penunggu kamar mandi di belakang. Dengan cara liciknya, ia menyuruh Firmanto untuk mengambil air di kamar mandi belakang atau di samping gudang. Dia gini, "Fir, kamar mandi depan kalau malam airnya memang sengaja dimatiin. Nah, sekarang kamu mending kamu ngambilin air di kamar mandi belakang aja sana," katanya Pak Yusman. Firmanto hanya nurut kepada perintah Pak Yusman dengan membawa ember kosong yang akan ia isi. Dan saat Firmanto sedang mengisi air, ia merasa ada yang memanggil dari samping gudang. "Firmanto, Firmanto." Suara itu lugas. Firmanto pun segera mematikan keran air yang menyala dan keluar dari kamar mandi. Ia merasa jelas ada suara yang memanggil namanya, namun begitu ia melihat ke sekeliling, gak ada siapapun di sana. Perasaannya mulai takut dan ia langsung bergegas kembali ke pos security dengan hanya membawa setengah ember yang berisi air. Nah, pas Firmanto sampai di pos, ia melihat Pak Yusman sedang dikerubungin, maksudnya sedang berkerudung sarung dengan tubuh gemetar sedang jongkok di sudut pos. "Pak, loh Bapak kenapa? Bapak sakit tak?" Firmanto tanya. Pak Yusman kemudian membuka sarung yang mengerubungi tubuhnya itu lalu berteriak, "Setan, setan, setan kamu pergi sana," gitu katanya. Dan sambil jari tangannya menunjuk ke arah Firmanto, "Istighfar Pak, ingat di mana ada Pak, ada setan," kata Firmanto heran. Mendengar jawaban Firmanto, Pak Yusman kini menyadari jika Firmanto di depannya itu adalah Firmanto yang asli. Pak Yusman pun kemudian menceritakan jika ia baru saja ditemui oleh hantu. Saat itu nggak lama dari Firmanto ngambil air ke kamar mandi belakang, Pak Yusman justru melihat Firmanto sudah kembali ke pos security lagi. Pak Yusman tanya saat itu ke Firmanto, "Kok cepet banget? Jangan-jangan kamu belum ngambil air ya?" Pak Yusman keheranan. Firmanto saat itu menjawab dengan wajah yang datar, "Sudah Pak, ini buktinya kalau Bapak nggak percaya," jawab Firmanto sambil menyodorkan ember yang berisi kepala pocong. Sontak saja saat itu Pak Yusman yang ketakutan langsung berkerubung sarung di sudut pos. Firmanto kemudian bercerita jika dia pun saat sedang isi air merasa 2 kali ada yang manggil namanya. Namun saat dicari nggak ada siapapun di sana. Mendengar hal itu, Pak Yusman dengan agak terbata-bata menceritakan kisah kelam pegawai yang bunuh diri di samping kamar mandi. Saat itu, sekitar tahun 2009, para pegawai pabrik geger karena melihat mayat yang tergantung di pohon yang letaknya di antara kamar mandi dan gudang belakang. Setelah diidentifikasi oleh pihak kepolisian, jenazah itu adalah almarhum Roni. Motif bunuh diri itu sendiri karena patah hati. Calon istrinya memutuskan untuk menerima pinangan dari laki-laki lain. Sebenarnya menurut Pak Yusman, setelah tragedi itu keadaan pabrik bagian belakang masih biasa aja. Bahkan security yang berjaga masih satu shift saja. Namun hal berubah saat entah bagaimana banyak ulah usil orang yang meminta nomor togel di bawah pohon bekas tragedi itu. Hal tersebut terbukti saat di pagi hari di bawah pohon itu nampak ada bekas sesajen dan juga kertas-kertas berisi angka. Sejak dari kejadian itu, pemilik pabrik memutuskan untuk menebang pohon dan juga membuat 2 shift security supaya memperketat penjagaan di malam hari. Namun seperti peribahasa nasi sudah jadi bubur, pabrik itu sudah kadung menjadi mencekam manakala banyak pegawai pabrik yang kesurupan, bahkan sampai ada yang kesambet sampai di rumah kontrakan mereka. Puncaknya si pemilik pabrik sampai membawa orang yang disepuhkan untuk menetralisir pabrik tersebut. Alhasil
Menurut orang yang disepuhkan itu, arwah penasaran almarhum dan juga penunggu pabrik mereka diikat di samping kamar mandi dan juga gudang belakang. Dan agar tidak mengganggu karyawan pabrik saat bekerja, seiring berjalannya waktu, tragedi kisah almarhum Roni, karyawan pabrik yang bunuh diri itu sudah terlupakan. Tapi teror dan keangkeran di belakang pabrik masih ada sampai detik ini, kata Pak Yusman. Dan singkat cerita, Firmanto, Andika maupun Dian tidak ada yang betah bekerja di pabrik itu. Mereka tak sampai selesai masa training selama 3 bulan sudah mengundurkan diri karena setiap shift malam selalu diliputi rasa was-was dan ketakutan bertemu dengan hantu itu. Selain itu, baik Firmanto, Andika, dan Dian mengaku tak betah berada di lingkungan kerja itu karena kehadiran Pak Yusman yang menurut mereka terlalu sok-sokan. Dan sekian untuk cerita malam ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Semoga cerita ini bisa menjadi teman istirahat atau tidur kalian. Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata atau penuturan kata yang keliru dan menyinggung hati kalian. Saya Udin, host dari podcast Horor Sendirian. Terima kasih.